Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa Gus Dur. Mungkin kalian sudah familiar dengan nama tersebut. Beliau adalah Presiden keempat negara Republik Indonesia. Gus Dur merupakan Presiden terpilih pertama di era demokrasi Indonesia, melalui proses pemilihan umum tahun 1999. Beliau menggantikan tongkat kepemimpinan B.J. Habibie, yang menjabat sebagai Presiden pasca keruntuhan Soeharto dan rezim Orde Baru. Perjalanan Gus Dur sebagai seorang presiden sangatlah berat. Mungkin bisa dikatakan, presiden dengan tantangan terberat sepanjang sejarah Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kenapa Gus Dur menjadi presiden dengan tantangan terberat sepanjang sejarah Indonesia? Mari kita bahas di Ruang Eureka. Pada tanggal 20 Oktober, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dilantik sebagai Presiden keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Banyak orang yang tidak menyangka kalau Gus Dur lah yang akhirnya menduduki kursi RI 1 pada saat itu. Kendati demikian, Gus Dur sendiri tetap dicatat sebagai salah satu pemimpin Indonesia paling berpengaruh dengan sejumlah kebijakan politik yang tegas dan berani, meski sedikit mengandung kontroversi. Sayangnya, Presiden dengan selera humor yang beyond ini harus menanggalkan jabatannya di tengah jalan, usai dimakzulkan DPR dan MPR pada sidang istimewa tanggal 23 Juli 2001. Mari kita ulas apa yang Bapak Pluralisme ini lakukan untuk negeri. Beliau berhasil membuat kondisi di Papua lebih kondusif, dengan memperbolehkan penduduknya mengibarkan bendera Papua, sebagai bendera kultural, dan mengubah nama provinsi itu dari Irian Jaya menjadi Papua. Meminta Jenderal Wiranto untuk turun dari Menteri Politik dan Keamanan, di mana Gus Dur menganggap Wiranto sebagai penghalang reformasi militer dan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste. Membuka negosiasi dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka, dalam keadaan segenting itu, Gus Dur turun sendiri untuk menyelesaikan konflik, seolah tak takut akan keselamatannya, masuk kawasan yang masih berkonflik. Itu mungkin hanya sedikit dari banyaknya jasa yang Gus Dur pernah lakukan kepada negeri ini. Sekarang kita lihat mengapa Gus Dur mempunyai tantangan tersulit. Organisasi Laskar Jihad dipersenjatai oleh TNI. Gus Dur mengatakan secara publik bahwa organisasi Laskar Jihad dipersenjatai oleh TNI, dan Gus Dur menganggap bahwa militer hanya memperkeruh kondisi kerusuhan di Maluku yang membuat hubungannya dengan militer keruh. Kasus Bulog-Gate. Pada Januari tahun 2000, Gus Dur bertanya soal situasi kas Badan Urusan Logistik, Bulog. Dia ingin meminjam dana dari kas Bulog untuk program bantuan Aceh. Pada bulan Mei, Gus Dur mendapat kabar bahwa ada 4 juta dolar menghilang dari kas Bulog. Uang ini ternyata diambil Suwondo, mantan tukang pijit Gus Dur. Suwondo ketika itu mengaku ke Bulog sebagai utusan Presiden Gus Dur dan meminta uang tersebut. Kasus tersebut membuat kekuatan partai oposisi terhadap Gus Dur semakin kuat. Kasus ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung, namun akhirnya Gus Dur dinyatakan tidak terlibat. Pengibaran bendera Kejora Papua. Dikarenakan Gus Dur mengizinkan pengibaran bendera Kejora di Papua Barat sebagai simbol kultur tersebut. Gus Dur dikritik habis-habisan oleh Megawati dan Akbar Tanjung, membuat partai oposisi semakin kencang menyerang Gus Dur. Dinilai menyalahgunakan jabatan. Saat rapat MPR pada tahun 2000, Gus Dur sudah mengakui bahwa dia salah, karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Namun MPR meminta tugas Presiden diberikan ke Megawati, wakil Presiden saat itu. Yang ditolak Gus Dur karena melanggar konstitusi dasar negara. Hal-hal buruk terjadi terus-menerus, sampai puncaknya pada tahun 2001, Amin Rais membuka rapat besar MPR. Setelah Gus Dur memecat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dari Menteri Kabinet, dikarenakan SBY menolak untuk menyatakan status darurat, dan militer mengirim 40.000 pasukan dengan senjata, mengarah ke Istana Presiden sebagai simbol kekuatan, dan pada tanggal 23 Juli 2001, pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, Gus Dur meninggalkan istana. Gus Dur mencoba untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika yang seutuhnya, dengan memberikan separatis mempunyai suara dalam mempermasalahkan ketimpangan yang besar di Indonesia, pertama kali di sejarah Indonesia. Presiden pertama yang berani melakukan perubahan yang seradikal itu dalam waktu yang tergolong singkat. Beliau adalah ulama yang tidak mengagung-agungkan agama dalam meja politik,
Bahkan beliaulah yang merencanakan hubungan Indonesia-Israel dan mencoba melepaskan ban ideologi Marxisme-Leninis, yang pastinya dua-duanya sangatlah kontroversial, sesuatu yang sangat dihindari oleh calon pemimpin demi mengeruk pion sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya, Gus Dur kalah melawan sistem yang akan menghancurkan negeri ini. 23 Juli 2001, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimakzulkan dari tampuk kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Gus Dur akan tetap dikenal masyarakat sebagai bapak pluralisme. Ia juga dianggap sebagai pemimpin yang humanis, demokratis, dan ramah dengan semua kalangan. Gus Dur meninggal pada 30 Desember tahun 2009. Di batu nisannya, tertulis, di sini beristirahat seorang pejuang kemanusiaan sejati, dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Tionghoa.